Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini, jam ketiga kita akan belajar mengenai dasar desain grafis, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di sini kita akan belajar unsur-unsur tata letak, di mana sebuah desain itu terdiri dari banyak unsur-unsur, ya. Kemudian dari unsur-unsur itu kemudian kita gabungkan menjadi satu agar menjadi sebuah karya yang bisa disajikan sehingga sesuai dengan proporsi, dan akhirnya pesan yang diterima dari sebuah desain grafis itu dapat ditangkap oleh audien atau yang melihatnya. Dasar-dasar tata letak, yaitu nanti kita belajar mengenai tata letak, ya, karena tata letak nanti ada beberapa unsur-unsur, salah satunya garis, kemudian shape, tipografi, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan menitik beratkan ke garisnya, ya. Kemudian sebuah desain grafis, ya, terdiri dari unsur-unsur yang saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain. Jadi masing-masing memiliki karakter atau pesan yang ingin diciptakan, ya. Kemudian unsur-unsur tata letak, ya, di sini unsur-unsur tata letak nanti kita buat sesuai dengan keinginan kita agar kita dapat menciptakan komposisi yang menarik, proporsional, dan bisa menyampaikan pesan yang diinginkan. Ya, seperti itu untuk unsur-unsur tata letak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai garis, ya, garis atau line. Pasti anak-anakku sudah tidak asing lagi dengan namanya garis. Sebuah desain biasanya dimulai dengan garis. Ya, garis itu macam-macam, ada garis garis lurus, kemudian ada garis melengkung, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat masing-masing. Oke, garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, titik-titik yang bergerak dapat membentuk suatu garis, ya. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis mempunyai panjang tanpa lebar dan mempunyai kedudukan dan arah, ya, itu adalah garis. Kemudian yang pertama adalah masalah ilusi optik. Nah, ini adalah garis yang biasanya kita buat kok mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, yang pertama adalah garis horizontal, ya, lebih mudah dilihat daripada garis vertikal. Garis diagonal ke arah kanan lebih mudah dilihat daripada garis diagonal ke arah kiri. Ini kenapa? Karena disebabkan oleh mata secara alami bergerak mendatar selama merekam garis yang terlihat sepintas. Namun efek-efek ini tergantung juga dengan masing-masing orang atau masing-masing individu, ya. Tidak istilahnya tidak setiap orang itu akan mengalaminya seperti ini. Kemudian yang B, garis yang mengarah tunggal, dilihat mata cenderung memperpanjang arah garis tersebut, ya, karena disebabkan oleh pandang rekam mata kita. Kemudian hadirnya kedekatan antar garis membuat kesan tebal berat pada garis. Hal ini disebabkan oleh terpadunya efek sinar getaran pandang pada setiap garis. Nah, ini adalah masalah ilusi optik, ya. Jadi biasanya ini dipengaruhi oleh mata kita, ya, dipengaruhi oleh kebiasaan kita, ya. Jadi kita kemudian terpengaruh saat kita melihat
atau mereka sebuah objek. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah macam-macam garis. Nah, garis ya merupakan sebuah salah satu ya komponen tata letak yang sangat vital, karena setiap karya, setiap desain itu pasti diawali dengan pembuatan garis. Ya, saat kita membuat sketsa pasti tentu saja itu tersusun dari banyak sekali garis, baik garis lurus, garis horizontal, vertikal, dan lain sebagainya. Ya, garis dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah garis alami. Jadi garis alami adalah garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Jadi seperti di bawah itu terlihat ada sebuah garis, kelihatan kayak ada garis ya antara cakrawala, antara langit dengan laut. Nah, itu adalah garis alami. Kemudian yang kedua adalah garis buatan. Ya, garis buatan ini terdiri dari dua, yaitu garis yang sengaja dibuat, kemudian garis yang tidak sengaja dibuat. Nah, garis yang sengaja dibuat contohnya garis hitam seperti di bawah itu ya. Jadi kita ciptakan sendiri dengan tangan kita ya, membentuk sebuah bentuk atau figur, yaitu garis yang sengaja memang kita buat. Kemudian garis yang tidak sengaja dibuat, ya tidak sengaja dibuat karena terbentuk dari dua bidang warna yang berbeda. Nah, ini biasanya juga membuat sebuah garis seperti contoh di sebelah kanan terlihat dua gambar kotak kemudian beda warna. Nah, di antara dua warna ini timbul sebuah garis lurus. Nah, ini contoh garis yang tidak sengaja dibuat. Kemudian yang C, garis linier. Ya, garis linier atau garis nyata. Ya, garis yang dihasilkan melalui goresan tangan manusia, bisa berwujud, tidak berbentuk. Ya, ini adalah garis linier. Terdiri dari dua, garis geometrik dan garis kaligrafi. Garis geometrik seperti terlihat dalam contoh itu dibuat dari garis dengan goresan tangan dengan menggunakan alat bantu ya, seperti penggaris, jangka ya, dan lain sebagainya yang menggambarkan sifat tempat jelas ya dan pasti ya, seperti terlihat di contoh itu gambar sebuah garis yang dibuat menggunakan jangka, sorong, dan penggaris. Kemudian kaligrafi, yaitu garis yang dibuat dari goresan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu yang sifatnya spontan, bebas, berkombinasi, dan berkarakter mandiri. Seperti di contoh itu, ya biasanya kalau kaligrafi itu kebanyakan pakai huruf Arab itu ya, itu juga kaligrafi. Ya, contoh itu di bawah itu adalah sebuah biasanya untuk mempercantik gambar ya. Jadi itu juga termasuk kaligrafi yang dibuat oleh manusia tanpa, biasanya tidak menggunakan penggaris ya, tidak menggunakan alat tetapi langsung dengan tangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah garis semu. Ya, garis semu. Garis ini timbul dari kesan yang kita tangkap. Jadi dari kesan saja, memang tidak diciptakan, tidak sengaja dibuat. Ya, jadi terlihat seolah-olah memang ada garisnya. Ya. Jadi kita hanya bisa merasakan dengan hati kita lah, ya seperti itu. Di sini garis semu ada dua, yaitu garis struktural, yaitu kesan garis yang kita tangkap dari batasan
antara bentuk dengan ruang, antara bidang dengan bidang lain, dan pemisah antara warna. Nah, ini hampir sama dengan garis yang tidak sengaja kita buat tadi ya. Garis yang tidak sengaja dibuat. Jadi merupakan batas ruang ya antar warna ya. Kemudian misalnya batas antar ruang, nah itu juga garis struktural. Kemudian yang kedua, garis pengikat ya. Kesan garis yang kita tangkap antar alur perpindahan suatu objek atau massa dari unsur ke unsur lain. Garis ini bisa ditangkap melalui perasaan dalam hati yang menjadi adanya pengulangan atau pergerakan yang cepat suatu objek. Nah, di sini dicontohkan sebelah kanan adalah kata yang sedang melompat. Nah, ini saat melompat itu kelihatannya memang ada garis di sana. Ya, ada garis lompatannya itu, yaitu garis pengikat. Ya, seperti itu. Oke, itu garis semu. Jadi ada dua, garis struktural dan garis pengikat. Kemudian fungsi garis, ya. Fungsi garis. Garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu, sehingga segala rasa yang muncul dalam proses desain dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk garis yang berbeda. Ya, beberapa jenis garis beserta kesan yang ditimbulkan itu seperti di bawah ini ya. Misalnya garis lurus vertikal itu kesannya adalah stabil atau statis, tenang, kekuatan atau kemegahan. Kemudian yang B, garis horizontal, dapat mengungkapkan kesan tenang, wawasan luas. Kemudian garis putus-putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Kemudian garis silang atau diagonal dapat mengungkapkan kesan gerak ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Kemudian garis lengkung yang dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, dan santai, dan kehidupan. Kemudian garis zigzag terkesan gairah, semangat, dinamis, atau gerak cepat. Kemudian yang terakhir, garis spiral memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi garis. Namun demikian, dari beberapa fungsi tersebut juga tergantung juga dari manusianya. Jadi sifat manusianya, mungkin ada yang berpendapat garis lurus itu memiliki kesan selain tenang, kekuatan, atau kemegahan. Itu juga tergantung rasa dari setiap manusia. Namun pada intinya secara garis besar seperti itu ya, garis fungsi-fungsi dari berbagai macam garis. Nah, kalau anak-anakku sudah memahami tentang garis ini, kemudian fungsi, kemudian kesannya itu apa, nanti anak-anakku bisa membuat desain untuk sebuah karya. Bagaimana membuat sebuah karya dengan desain biar desain itu kelihatan semangat. Nah, garis-garis apa yang mungkin bisa diolah di sana ya, nah itu mungkin bisa dibuat. Nah, seperti itu. Ini tentang garis. Nah, silakan nanti kalau misalnya kurang paham, nanti bisa mencari informasi atau bisa langsung tanya ke saya. Oke. Nah, di sini terlihat macam-macam garis linier ya, ada garis lurus ya, kemudian sifatnya, kemudian garis lengkung, garis patah-patah, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah macam-macam garis, dan kalau kita membuat sebuah desain pasti kita tidak lepas dari garis tersebut. Jadi memang garis ini adalah hal yang vital yang harus kita ketahui juga ya untuk membuatnya. Nah, demikian materi hari ini tentang garis. Kemudian saya akan kasih tugas ke anak-anakku yang tugasnya adalah sebagai berikut. Buatlah berbagai macam garis dan beri nama masing-masing garis.
menggunakan cara manual, yaitu menggunakan pensil dan kertas dalam satu lembar kertas ya. Buatlah sebagus mungkin garis tersebut, paling lambat dikumpulkan pukul 13, jadi pukul 1 hari ini. Jadi nanti silahkan difoto, kemudian seperti biasanya silahkan dikirim via WA, biar nanti bisa langsung saya lihat dan bisa langsung saya berikan penilaian. Demikian anak-anakku, mungkin tadi sudah ada contohnya ya dari masing-masing garis. Silahkan kalian bisa lihat, kalian bisa gambar sesuai dengan keinginan anak-anakku semuanya ya, kemudian difoto dan kirimkan ke saya. Ini materi tentang garis. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa via WA langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, waspada, jaga kesehatan, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas.